Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Movie? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada film Cina yang terbaru yang mengusung tema science fiction dengan judul The Legend of Kunlun. Di awal film terlihat seorang laki-laki sedang membaca buku yang berisi tentang cermin kuno Zhouming. Kunlun adalah sebuah tempat di balik gunung yang terdapat di dalamnya harta langit dan bumi yang hanya bisa ditemukan dengan cermin kuno Zhouming. 17 tahun yang lalu, tim petualang misterius yang membawa cermin tersebut melakukan perjalanan mencari harta yang tersembunyi di reruntuhan Kunlun. Dalam tim petualang tersebut terdapat ayah pria tadi yang bernama Zhang Yuling. Diterpa badai salju yang kencang, mereka akhirnya mendarat dengan selamat. Cermin kuno ini sangat penting untuk membuka pintu Kunlun. Jika tidak ada cermin ini, tidak bisa masuk ya. Mereka kemudian semua masuk ke dalam goa. Di sana ditemukan banyak tengkorak manusia, yang berarti sudah banyak orang yang mencari harta Kunlun ini juga. Karena harta ini terkenal bisa membuat hidup abadi, Zhang Yuling mengeluarkan tongkat dewa, ditancapkannya ke bebatuan di sana. Bukannya harta yang keluar, melainkan makhluk berwarna ungu seperti ubur-ubur menyerang mereka semua. 12 orang menghilang misterius, tidak ada yang tahu selamat atau tidak. Tapi pria tadi masih percaya kalau ayahnya masih hidup. Pria ini bernama Zhang Wenfeng. Scene berpindah kepada seorang wanita Jepang bersama pelayannya. Ia juga berniat mencari harta Kunlun. Ia sedang menunggu kedatangan ketua dari sebuah geng. Awalnya ia menyuguhkan teh. Dalam hitungan detik, pria tersebut tewas. Wanita Jepang ini sangat hebat teknik bertarungnya. Tak tanggung-tanggung, ia menghabisi semua anak buah pria tadi. Tidak hanya majikannya yang jago bertarung, tetapi pelayannya juga telah menghabisi anak buah yang berada di luar. Wanita Jepang tadi kemudian berbicara dengan pria bermata satu yang merupakan rekannya. Pria ini bernama Ansan. Zhang Wenfeng bersama kedua rekannya tiba di sebuah makam kuno. Temannya yang laki-laki bernama Jia Luban. Mereka bertujuan mencari cermin pembuka pintu Kunlun. Jia Luban menguasai ilmu tentang barang bersejarah. Mereka bertiga memeriksa keadaan sekitar sampai akhirnya menemukan patung yang memegang cermin kuno. Saat memeriksa patung tersebut, Wenfeng teringat masa kecil dengan ayahnya. Ayahnya mengajari tentang legenda warisan keluarga. Dengan segera ia memutar patung batu tersebut dan pintu terbuka. Namun tiba-tiba wanita Jepang dan anak buahnya berada tepat di belakangnya. Rupanya mereka sudah membuntutinya dari tadi. Pertarungan terjadi, tapi mereka sangat hebat, tak bisa dikalahkan. Zhang Wenfeng merupakan keturunan dari Dewa Fakyu yang katanya menguasai teknik atau struktur makam secara turun-menurun. Wanita Jepang bercerita jika gurunya Hiroshi Kuwahara 17 tahun yang lalu pergi ke reruntuhan Kunlun bersama ayahnya. Dia juga menemukan kalung yang dipakai oleh ayahnya. Mereka dengan terpaksa masuk bersama ke dalam makam untuk mencari cermin kuno. Ada satu makam di sana yang menurut sejarah menyimpan cerminnya. Saat dibuka, ada asap berwarna ungu keluar. Cermin didapatkan oleh Ansan, namun tiba-tiba mereka kedatangan seekor ular. Cermin kuno terjatuh. Mereka saling memperebutkannya. Jadi selain bertempur dengan ular, mereka juga harus berusaha merebut cermin ya. Wenfeng terlilit ekor ular. Rekannya Zholing berhasil menyelamatkannya dengan menembak batu ungu pada si ular, dan ular pun hancur. Jeluban melempar granat ke musuh dan Xin beralih ke Zhang Wenfeng yang kembali ke masa kecilnya. Ia melihat ayah dan ibunya di sana.
Ibunya menderita sakit yang membuat sang ayah dan anak bersedih. Ayahnya kemudian berniat pergi membawa tasnya dan bilang jika Dewa Fachu sejak zaman kuno sudah menjelajahi makam. Wen Feng masih bertanya-tanya kenapa ayahnya pergi meninggalkan dirinya. Ternyata itu semua adalah mimpi, dia sudah berada di rumahnya. Kemudian ia memakai kalung ayahnya. Cermin kuno berada di tangan wanita Jepang. Dia mata satu, Ansan menghampirinya dan bilang akan menyerang Wen Feng dan teman-temannya. Wen Feng masuk ke ruangan ayahnya. Di sana ditemukan banyak alat-alat yang bisa dijadikan senjata. Alat ini bisa menembakkan jarum yang dioleskan obat bius. Musuh mereka datang. Zhao Ling disuruh lewat pintu belakang memanggil Tuan ke-6. Wen Feng bertarung melawan anak buah wanita Jepang dan berhasil mengalahkan semuanya. Namun ia kesulitan ketika melawan pria bermata satu yang mempunyai payung besi. Pertarungan berlangsung sengit. Tiba-tiba Zhao Ling datang dan menembakkan pistol ke atas. Tuan ke-6 muncul. Tuan ke-6 ini adalah orang yang mempunyai daerah kekuasaan tempat Wen Feng berada ya. Ia memuji bahasa Cina si wanita Jepang, tapi ia tidak menyukai jika ia datang ke wilayahnya dan menyerang anak buahnya. Mereka akhirnya mundur. Tuan ke-6 mengajak Wen Feng ke rumahnya. Ia bercerita jika Hiroshi Kuwahara, guru si wanita Jepang, 17 tahun yang lalu mengunjungi reruntuhan Kunlun bersama ayahnya. Sekarang Nona Chibaryomi yang meneruskan misinya. Wen Feng bertanya kenapa ayahnya mau membantu orang Jepang pada waktu itu. Namun Tuan ke-6 berdalih dan tidak bilang alasan yang sebenarnya. Tuan ke-6 kemudian menunjukkan miniatur reruntuhan Kunlun kuno yang di dalamnya terdapat harta warisan Tiongkok. Mereka bertiga segera melakukan perjalanan ke sana untuk mencegah wanita Jepang tadi mengambil harta warisan negaranya. Segeralah mereka menaiki gunung yang diterpa oleh badai salju. Perjalanan mendaki yang berat membuat gunung retak. Tali terputus. Mereka bertiga memasuki pintu goa yang sama yang dulu dimasuki oleh ayahnya Wen Feng. Banyak tengkorak manusia di dalamnya, namun berwarna ungu. Warnanya mirip dengan ular yang tadi di makam. Lagi-lagi Nona Chibaryomi datang dengan membawa pasukannya. Kemudian tangan mereka semua diikat. Tujuan ia adalah mencari harta langit dan bumi yang tersimpan di dalamnya. Sedangkan tujuan Wen Feng adalah mencari keberadaan ayahnya yang masih hidup atau tidak. Menurut cerita sejarah, di dalam reruntuhan Kunlun terdapat obat yang dapat membuat hidup abadi. 10 tahun yang lalu Nona Ryomi menemukan jasad gurunya dalam gua ini, tapi tidak menemukan jasad ayahnya Wen Feng. Yang kemungkinan ayahnya Wen Feng masih hidup. Mereka keluar dari goa dan menemukan tempat yang bertanah hitam. Wen Feng bilang pintu masuk ada di belakang gunung ini. Ansan mencoba cermin kuno untuk membukanya, tapi tak bisa. Akhirnya mereka melepaskan ikatan Zhao Ling dan Jie Luban. Jie Luban yang menguasai benda bersejarah menyuruh mereka semua untuk mengetuk lantai dan ditemukanlah perangkap yang mengeluarkan panah. Dengan cepat panah berhamburan keluar dan menewaskan banyak anak buah musuh. Karena tidak sabar, Ansan memasang bom untuk membuka pintu di balik gunung. Betapa terkejutnya mereka menemukan sebuah kota yang disebut dengan reruntuhan Kunlun. Kotanya berwarna ungu. Legenda yang tertulis dalam sejarah benar adanya. Mereka semua menuruni gunung yang di dalamnya terdapat cahaya berwarna ungu. Jie Luban mencoba memegangnya, dia kesetrum. Akibat ulahnya itu ia menyusahkan teman-temannya. Cahaya ungu tadi keluar dari sarangnya berbentuk ubur-ubur dan menerkam semua orang yang dekat situ.
Mereka berlari dan menemukan bangunan besar yang disebut dengan makam dewa. Di situ terukir lukisan Zhenjiang. Wen Feng menyuruh Zhongling untuk menerjemahkannya. Akar dari pohon ini berbuah ungu. Setelah makan akan menjadi kuat dan panjang umur. Ada juga pohon awan yang akarnya tak masuk ke dalam tanah. Jenderal dinasti Qin dan pasukannya pernah memakan buah ini. Wen Feng kemudian mendapatkan petunjuk untuk mengikuti arah jalan. Mereka memasuki bangunan yang banyak patung besar. Sampai bangunan tersebut mengeluarkan banyak jebakan, mulai dari tanah yang jeblos ke bawah, tanah yang mengeluarkan api, dan patung yang bergerak. Mereka lari sekuat tenaga untuk menghindari runtuhan patung tersebut. Patungnya memang gede luar biasa. Terbukalah satu pintu lagi. Dengan menempelkan cermin kuno, barulah bisa terlihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah pohon berwarna ungu muncul, yang dinamakan pohon awan. Nona Ryomi kesal tidak ada buah di pohon ini, yang konon katanya buahnya bisa membuat hidup abadi. Pohon terlihat marah dan menyerang semua orang yang ada. Nona Ryomi dan pria mata satu saling membantu. Begitu juga dengan Wen Feng dan teman-temannya. Sampailah pada saat pohon menangkap Anshan dan melilitnya ke seluruh tubuhnya. Ryomi tidak bisa berbuat apa-apa. Pria tersebut hancur seperti debu. Wen Feng kemudian disentuh oleh akar pohon. Ia berada sendirian dan menemukan ayahnya yang tergantung di pohon, namun hidup. Ayahnya berkata, pohon awan ini adalah makhluk yang ditinggalkan oleh zaman kuno dan buahnya ada wabah yang orang-orang tidak tahu. Sehingga pohon ini tidak mati. Pohon ini telah mengikat ayahnya selama bertahun-tahun. Ayahnya bilang dia masuk ke runtuhan Kunlun adalah untuk menyelamatkan ibunya agar ibunya sembuh dari penyakitnya. Wen Feng ingin menyelamatkan ayahnya, tapi ayahnya bilang tidak ada jalan dan berpesan untuk segera menghancurkan pohon ini. Wen Feng kembali tersadar. Nona Ryomi masih mengagumi pohon awan sebagai pohon dewa abadi. Wen Feng mengingatkan kalau tak ada yang bisa membuat hidup abadi. Kemudian ia malah menendang Zhongling ke dalam lingkaran sehingga membuat Zhongling tertangkap oleh akar pohon. Namun dengan mudah Wen Feng dapat membuka ikatannya. Kemudian Nona Ryomi berantem dengan Jia Luban. Karena Jia Luban tidak sehebat Nona Ryomi, sudah pasti kalah. Saat dia akan menebas pohon, dia tertancap oleh akarnya. Nona Ryomi kesal dan memegang granat di tangannya. Ayahnya Wen Feng muncul menyelamatkan Wen Feng dan Zhongling. Granat kemudian terbuka. Ayahnya membawa mereka bertiga pergi ke tempat yang aman. Di kediaman Tuan ke-6, ia menjelaskan jika orang Jepang datang untuk mengambil harta Tiongkok dan malah terkubur di reruntuhan Kunlun. Ayahnya memberitahu jika akan pergi mencari obat untuk ibunya dan menitipkan Wen Feng kepada Tuan ke-6. Tongkat dewa kemudian diserahkan kepada Wen Feng yang merupakan keturunan dari dewa Faqiu. Di akhir scene, Kunlun sendiri berarti tempat berlindung. Ya, gimana sobat movie, film dari Cina yang bergenre science fiction ini? Mudah-mudahan terhibur ya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.